Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama. Kita awali dengan doa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, memohon kehadiran Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Dalam bahasa aslinya, kata untuk kesusahan, tlipseus, merujuk pada lebih dari sekedar penganiayaan dan mati syahid. Hal itu mencakup konsep-konsep seperti kesukaran, stres, situasi menyulitkan, dan penderitaan dalam pengertian umum. Banyak yang berasumsi bahwa kesusahan besar merupakan suatu peristiwa tertentu menjelang hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Tetapi salah seorang dari tua-tua surgawi memberitahu Yohanes bahwa kumpulan orang banyak dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 adalah mereka yang telah keluar dari masa kesusahan yang besar. Apapun arti ayat ini, frase tersebut juga merujuk pada sesuatu yang sedang berlangsung pada zaman Yohanes, sesuatu yang terus berlanjut sepanjang sejarah kekristenan. Di sini kitab Wahyu sangat masuk akal. Tidak seorang pun melalui kehidupan ini terbebas dari stres tanpa kesusahan besar. Perasaan takut terhadap kesusahan mengingatkan saya pada sesuatu yang terjadi di tempat kediaman sahabat saya. Dia tinggal di rumah yang terletak di puncak bukit pedesaan Iowa. Suatu hari saya mengunjunginya dan mengalami kejutan mengherankan. Seekor hewan terbesar keluar dari dalam rumah menyambut saya, berlari-lari bebas. Saya melihat hewan itu dari sudut mata saya. Saya berpikir seekor singa sedang berjalan menuju saya. Hewan buas itu membuka mulutnya dan aumannya yang besar membuat saya takut setengah mati. Akan tetapi, setelah saya perhatikan, saya sedang berhadapan dengan seekor anjing seberat 113 kilogram. Hewan buas itu adalah anjing peliharaan teman saya. Jenis Saint Bernard, diberi nama Gabe. Ternyata Gabe makhluk paling manis dan lembut. Gonggongannya seperti guntur menggelegar, tetapi itu hanya suara saja, tidak ada gigitan. Seperti itulah stres. Meskipun kita mungkin memandangnya sebagai musuh, yang penting adalah bagaimana cara kita meresponnya. Stres yang tidak terkendali secara dini akan melemahkan tubuh dan mengarah pada timbulnya penyakit. Namun, stres yang dikelola dengan baik sebenarnya sesuatu yang berguna bagi hidup kita, memberikan dorongan dan energi pada segala sesuatu yang kita lakukan. Itu adalah sumber daya yang Allah pakai untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Dicatat dalam Yohanes 11 ayat 2. Pertumbuhan terjadi dalam kehidupan kita apabila kita menanggapi tekanan kehidupan secara positif. Sementara kita mengharapkan kehidupan yang tenang dan penuh kedamaian, Allah melihat bahwa tanpa stres dan kesulitan, hanya sedikit pertumbuhan dan perkembangan yang akan terjadi dalam diri kita. Mari berdoa. Tuhan Bapa di surga, tolong kami untuk memandang kesukaran-kesukaran dalam hidup ini sebagai sesuatu jalan yang biasa Engkau pakai untuk membantu kami bertumbuh dan menjadi lebih berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.